Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Sylvia, NPM 1917051010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perintah-perintah dasar manajemen berkas pada sistem operasi Linux. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka terminalnya. Nah, terminal Linux ini dapat dibuka dengan dua cara, yaitu langsung membuka terminalnya atau kita klikkan Ctrl Alt plus T. Nah, kita gunakan yang langsung membuka terminalnya. Lalu kita bersihkan dulu. Nah, pada sistem operasi Linux ini ada banyak sekali perintah-perintah dalam manajemen berkas. Nah, kita masuk perintah yang pertama, itu ada ID. ID ini adalah perintah pada Linux untuk menampilkan daftar user yang pernah ada atau yang pernah menggunakan Linux ini. Lalu selanjutnya ada uname. Uname ini untuk menampilkan sistem operasi yang sedang digunakan. Nah, karena kita kan menggunakan Ubuntu, operating systemnya itu Linux, maka ketika kita klikkan, ketika kita ketikkan perintah uname, itu akan tampil Linux. Lalu selanjutnya hostname. Nah, perintah hostname ini akan menampilkan nama mesin yang sedang bekerja. Nih, nama mesinnya itu yang ini nih. Ini nama mesinnya ya. Nah, perintah selanjutnya itu ada W. W ini akan menampilkan daftar user. Lalu ada who. Who ini akan menampilkan daftar user yang sedang aktif saja. Lalu kalau whomi ini akan menampilkan nama dari user yang sedang aktif sekarang. Lalu kita bersihkan dulu. Nah, jadi clear ini merupakan perintah untuk membersihkan tampilan pada terminal Linux seperti keadaan semula sebelum kita ketikkan perintah apapun. Nah, perintah selanjutnya, misal kita ingin mengetahui sekarang jam berapa sih, bulan apa ya, hari apa gitu misalnya. Nah, kita tinggal ketikkan perintahnya pada terminal itu date. Nah, setelah kita ketikkan perintah date, maka akan muncul nih harinya sekarang, lalu bulan, sampai jam sekarang. Nah, selanjutnya itu misal kita ketikkan perintah call. Nah, call ini adalah perintah untuk menampilkan kalender pada bulan ini, Maret 2020. Lalu call spasi min y. Call min y ini akan menampilkan kalender seluruh bulan pada 1 tahun. Tahun ini ya. Terus ada misal kita ingin mengetahui kalender bulan Maret tapi di tahun 2022 misal. Nah, kita tinggal ketikkan saja perintahnya call spasi bulannya itu bulan apa? Misal Februari, bulan 2 kan. Lalu tahunnya misal 2022. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul kalender bulan Februari tahun 2022. Lalu kita clear untuk membersihkan. Perintah selanjutnya adalah perintah-perintah dasar. Nah, perintah yang pertama itu ada pwd. Pwd ini adalah perintah pada Linux untuk menampilkan direktori apa yang sedang bekerja. Nah, di sini ketika kita ketikkan pwd, yang muncul itu home/vini. Itu artinya nama direktorinya itu Vini. Lalu perintah selanjutnya
ls atau singkatan dari list ini merupakan perintah untuk menampilkan isi dari direktori yang sedang bekerja. Nah, ketika kita ketikkan perintah ls, di sini tampil isi dari direktori Vini itu ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Selanjutnya ls spasi min a atau singkatan dari list all. Dia akan menampilkan semua daftar direktori yang ada pada direktori Vini ini, baik yang terhidden atau tidak terhidden. Nah, nih. Nah, saran saya dalam penulisan perintah ini harus diperhatikan benar-benar. Tidak boleh ada kekeliruan sedikit pun. Misal, ls spasi min a. Kita harusnya ada spasi, tapi kalian menuliskannya itu tidak menggunakan spasi. Nah, maka itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan tampil apapun. Nih, misal kita coba ls a min a langsung tidak menggunakan spasi. Nah, di sini akan tampil comment not found. Artinya itu terdapat kesalahan pada perintah yang diinputkan. Lalu perintah selanjutnya itu ada ls spasi min l atau singkatan dari list long. Ini akan menampilkan daftar direktori yang ada pada direktori yang sedang bekerja itu dalam bentuk panjangnya. Dengan catatan direktori yang ditampilkan itu bukan direktori yang terhidden. Selanjutnya itu ada ls min s atau list size. Dia akan menampilkan ukuran dari tiap-tiap direktori yang ada. Lalu kita clear dulu biar tidak terlalu penuh di terminalnya. Perintah selanjutnya itu ada ls spasi min la atau gabungan dari lsl dan lsa. Nah, lsl tadi kan dia menampilkan daftar direktori yang tidak terhidden dalam bentuk panjang. Nah, kalau lsa semua direktori kan yang terhidden atau enggak. Berarti kalau ls min la ini dia akan menampilkan semua direktori yang terhidden atau tidak itu berikut dengan bentuk panjangnya. Nah, seperti ini. Ini nama direktorinya dan ini bentuk panjang atau deskripsinya. Selanjutnya itu ada perintah ls spasi min ls. ls min ls ini merupakan gabungan dari lsl dan lsl. Artinya dia akan menampilkan daftar direktori yang tidak terhidden karena kita tidak menggunakan perintah lsa. Dari ls ini direktori yang tidak terhidden dalam bentuk panjangnya lalu disertai dengan ukurannya. Nah, ls min ls. Kita enter. Nah, ini size-nya. Ini yang paling ujung kiri ini size-nya. Lalu yang di tengah ini deskripsi atau bentuk panjangnya. Lalu ini nama direktorinya. Kita clear dulu. Nah, perintah yang selanjutnya itu ada cd atau choose directory atau change directory. Seperti singkatannya, cd itu adalah perintah yang digunakan untuk berpindah atau memilih direktori dari daftar direktori yang ada. Misal, pada direktori yang sedang bekerja itu Vini ada direktori dokumen, terus desktop, download, musik, dan lain-lain. Misal kita ingin masuk ke direktori dokumen. Lalu kita klikkan saja perintahnya cd spasi nama dari direktorinya. Lalu kita enter. Nah, sekarang ketika tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berada di direktori dokumen, di mana direktori dokumen itu ada di dalam direktori home Vini. Selanjutnya ada misal kita ingin melihat apa sih isi dari direktori yang tempat kita berada sekarang, ls. Nah, kalau seperti ini artinya direktori dokumen itu belum memiliki isi atau masih kosong gitu. Lalu perintah choose directory atau cd selanjutnya itu ada cd spasi
lambang seperti negasi atau bendera. Ini artinya CD home, artinya kita kembali ke direktori awal tadi, yaitu direktori home Vini. Nah, di sini kita sudah keluar dari direktori dokumen dan sekarang berada di direktori home Vini. Nah, perintah selanjutnya itu ada cd spasi slice atau garis miring, itu artinya cd root. Nah, ini perintah pada Linux yang berfungsi untuk kita berpindah ke direktori root, bukan home lagi. Nah, di sini kita sudah berada di direktori root. Lalu cd, perintah cd selanjutnya itu ada cd, sebelumnya kita kembali dulu ke cd home. Lalu misal kita ingin masuk ke dokumen ya. Dokumen. Nah, sekarang kan kita sudah berada di dua direktori, yaitu direktori home dan direktori dokumen. Misal, kita ingin kembali lagi ke satu direktori sebelumnya atau satu direktori sebelum direktori yang bekerja pada saat ini, maka perintah yang digunakan itu ada cd spasi titik-titik. Nah, ini tadinya kan kita ada di dua direktori, yaitu direktori dokumen dan direktori home. Nah, sebelum dokumen, maka kalau kita ketikkan perintah cd titik-titik, kita kembali ke direktori yang satu langkah sebelumnya itu. Lalu kita, misal kita masuk lagi ke direktori dokumen, cd dokumen. Nah, karena tadi setelah kita lihat isi dari direktori dokumen itu kosong, saya berniat ingin membuat direktori baru di dalam direktori dokumen ini, maka perintah yang dapat saya gunakan itu mkdir spasi nama folder atau direktori yang ingin dibuat. Misal saya ingin membuat ilkom. Tinggal mkdir spasi nama dokumennya. Nah, kita lihat apakah direktori ilkom itu sudah berada di direktori dokumen. Kita ls. Nah, di sini setelah kita lihat bahwa folder ilkom ini sudah berada di direktori dokumen, kita masuk dulu ke direktori ilkom itu, cd spasi ilkom. Nah, kenapa saya masuk ke direktori ilkom? Karena saya ingin mengisi folder ilkom tadi yang baru saya buat itu kan masih kosong. Nah, saya ingin mengisi dengan sebuah data atau apapun bisa. Jadi saya harus masuk dulu ke direktori ilkom itu. Nah, setelah kita masuk seperti ini, sekarang menandakan bahwa misal kita pwd. Nah, itu artinya sekarang kita sudah berada di direktori ilkom, di mana direktori ilkom itu ada di dalam dokumen, dan dokumen ini merupakan salah satu direktori dari direktori Vini. Nah, selanjutnya untuk perintah untuk membuat isi foldernya, kita ketikkan nano spasi nama foldernya, nama direktorinya. Maaf, maksud saya nama folder yang akan dibuat. Misal maba, nano spasi nama filenya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini ada tampilan untuk mengisi file pada direktori ilkom tadi. Misal saya ingin isi dengan nama saya, lalu npm saya 551010, lalu kelas. Nah, cukup. Lalu setelah kita selesai
mengisi filenya, kita Ctrl X atau exit, lalu di sini kan ada pilihan Y dan N, yes atau no, lalu kita yes, lalu enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk melihat file yang baru kita buat tadi, itu bisa cat spasi nama filenya, maba. Nah, di sini muncul seperti ini. Ini menunjukkan nama, maaf maksud saya isi dari file maba ini. Nah, misal saya ingin mengcopy folder maba yang ada pada directory ilkom ini di dalam dokumen itu, misal saya ingin copy ke desktop. Nah, perintah yang saya gunakan itu cp. Perintah yang saya gunakan itu cp atau singkatan dari copy, cp spasi nama filenya maba spasi slice directory asalnya itu home ini, lalu directory tujuannya misal ke desktop tadi ya, desktop. Nah, kita lihat dulu ditambah slice. Kita lihat dulu di sini di file manager. Kita lihat desktop. Nah, desktop ini belum ada isinya, directory desktop ini belum ada isinya. Coba kita setelah kita ketikkan perintah maba, enter. Nah, kita lihat di directory desktop tadi, apakah sudah ada file maba, file yang bernama maba. Nah, sudah ada ya nih, itu langsung ada, itu untuk mengeceknya. Lalu tadi kan itu cuman mengcopy, artinya kalau mengcopy itu tidak hilang, artinya dia file maba di dalam directory ilkom di dalam dokumen itu masih ada karena hanya di copy ke desktop. Nah, misal saya ingin memindahkan file itu ke misal download. Nah, maka itu perintah yang digunakan itu adalah move. Move spasi namanya maba slice home ini slice downloads. Nah, kita coba lihat ya. Kita lihat di download apakah ada file yang bernama maba sebelum kita pindahkan tadi. Nah, ini cuman ada praktikum SO di sini. Coba kalau kita setelah kita ketikkan perintah move maba ini, lalu kita enter. Nah, kita lihat di file manager. File manager, lalu kita lihat di download tadi ya. Nah, di sini sudah ada file maba. Lalu tadi kan kita buatnya di dokumen ya. Kita lihat apakah di dokumen file maba itu masih ada, karena kan kita sudah pindahkan ke download tadi. Nah, sudah tidak ada ya di directory ilkom ini, sudah tidak ada. Tuh, terus kita kembali ke terminal. Nah, misal saya ingin mengcopy folder maba yang ada pada directory ilkom ini di dalam dokumen itu, misal saya ingin copy ke desktop. Nah, perintah yang saya gunakan itu cp. Perintah yang saya gunakan itu cp atau singkatan dari copy, cp spasi nama filenya maba spasi slice directory asalnya itu home ini, lalu directory tujuannya misal ke desktop tadi ya, desktop. Nah, kita lihat dulu ditambah slice. Kita lihat dulu di sini di file manager. Kita lihat desktop.
Nah, desktop ini belum ada isinya, direktori desktop ini belum ada isinya. Coba kita setelah kita ketikkan perintah maba, enter. Nah, kita lihat di direktori desktop tadi, apakah sudah ada file maba, file yang bernama maba. Nah, sudah ada ya nih, itu langsung ada, itu untuk mengeceknya. Lalu tadi kan itu cuman mengcopy, artinya kalau mengcopy itu tidak hilang, artinya dia file maba di dalam direktori ilkom di dalam dokumen itu masih ada karena hanya di-copy ke desktop. Nah, misal saya ingin memindahkan file itu ke misal download. Nah, maka itu perintah yang digunakan itu adalah move. Move spasi namanya maba slice home ini slice downloads. Nah, lalu tadi kan di file maba itu ada npm saya ya. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa menggunakan perintah grep. Kita bisa gunakan perintah grep min i spasi min i, lalu patternnya atau kata yang ingin dicarinya di dalam file apa. Nah, gini, enter. Nah, di sini muncul bahwa benar ada npm saya atau pattern nih di file yang bernama maba itu tadi. Nah, selanjutnya kita bersihkan. wd, kita kembali ke direktori home. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa perintah-perintah dasar manajemen berkas pada sistem operasi Linux. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.